Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan, sharing kebenaran pada saat ini yang akan dibawakan oleh penginjil Maria, biarlah boleh menjadi berkat yang memberikan terobosan-terobosan buat pernikahan-pernikahan dan relasi kami. Berkati kami dimanapun kami berada, berkati perekonomian, relasi kami dengan keluarga, pasangan, dengan anak-anak. Berkatilah segala pergumulan kami, tangan Tuhan menopang, memberkati sehingga hidup kami penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Biarlah melalui kami belajar ini, kami sungguh mendapatkan sesuatu yang bernilai, yang kami bisa praktekkan, yang mengubah hidup kami. Ya Roh Kudus berkarya sepenuhnya buat kami semuanya, khususnya hamba-Mu, Injil Maria. Kami mohon doa ini demi Yesus Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, oke, saya akan bagikan. Oke, ini saya. Ini kita akan bagikan ini nanti di YouTube. Bapak Ibu bisa melihat ya materi ini. Terima kasih untuk kesetiaan dan kesabaran Bapak Ibu semua. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu kasih karunia kita boleh kembali bersama-sama bertemu di dalam komunitas Kabel yang sore hari ini akan membawakan secara khusus Seven Secrets of a Happy Marriage, yaitu 7 rahasia pernikahan yang bahagia. Ketika saya tahu buku ini menjadi satu tantangan tersendiri karena buku ini halamannya 600 gitu ya. Nah, ketika saya mulai membaca hari Senin, saya banyak diberkati dan sebenarnya buku ini kalau dikatakan itu sebenarnya diambil dari catatan tahunan, dapatkah pernikahan ini diselamatkan. Jadi sebenarnya ini boleh dikatakan semacam apa ya, series gitu ya. Series dan juga ada jurnalnya yaitu Ladies Home Journal ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama walaupun 600 halaman tapi tetap bisa disampaikan gitu ya. Baik, kita akan melihatnya untuk melihat sebentar. Permisi sebentar ya. Hmm, sudah. Benar Bapak Ibu. Hmm. Benar. Oke, mau ngapain? Oh, iya. Ya, Marguerite de Rosen ini adalah boleh dikatakan penulis bukunya, tapi dia juga editornya. Jadi dia tuh editor Ladies Home Journal, di mana buku ini dibicarakan gitu ya di dalam buku ini ya. Seven Marriage ini ya. Kita akan melihat sama-sama memang tidak ada secara jelas keterangan tentang Margery ini, tapi biarlah kita boleh sama-sama belajar gitu ya tentang hal ini. Nah, oke, data yang ada, data yang ada yaitu antara tahun 50 sampai 93 itu rumah tangga dengan pasangan menikah itu dari 77% menjadi 55%. Apa maksudnya? Jadi begini,
ternyata dari pernikahan yang ada itu dari pasangan yang ada itu tidak semuanya menikah gitu ya. Nanti kita melihat di sebelah kanan ini anak-anak muda itu tinggal bersama tapi menolak pernikahan. Nah, itu sudah terjadi dari tahun 50 sampai 93 itu pasangan yang menikah itu sendiri 77%, tapi kemudian akhirnya mengalami penurunan. Karena apa? Mereka tidak mau pernikahannya itu disahkan. Jadi mereka lebih memilih untuk tinggal bersama. Nah, ternyata dari pernikahan yang 77% itu, yang akhirnya menjadi 55% itu, hampir 50%-nya itu berakhir dengan perceraian. Nah, kemudian ada, boleh dikatakan kalau kita melihat sama-sama, ada angka kematian dan pernikahan kedua itu kisarannya antara 66%. Jadi boleh dikatakan anak-anak itu dibesarkan dalam hubungan yang misalnya dalam hubungan yang penuh konflik, itu sebenarnya sangat terpengaruh dengan ketegangan dan permusuhan yang terjadi di rumah. Jadi boleh dikatakan ketika anak-anak itu melihat dari orang tuanya sendiri bagaimana suasana rumah itu begitu tegang dan saling bertengkar satu dengan yang lain sepertinya bermusuhan. Akhirnya anak-anak itu menjadi pribadi yang penuh dengan kondisi konflik. Jadi tidak ada boleh dikatakan kedamaian, sukacita. Karena apa? Karena dia melihat contoh dari orang tuanya sendiri yang lebih suka untuk bertengkar, berselisih satu dengan yang lain. Ya, selanjutnya, ya, bentar ya. Oke, maaf ini trouble untuk ininya, kursornya. Ya. Nah, para ahli itu mengatakan, ternyata ya ini, seperti yang tadi saya simpulkan, bahwa anak-anak itu melihat contoh orang tuanya yang berselisih, bertengkar, boleh dikatakan pasangan suami istri itu akhirnya menularkan kondisi yang demikian, pengalaman, sikap perilaku ini itu akhirnya terekam dalam diri anak-anak itu. Sehingga yang terjadi ketika anak-anak itu besar, boleh dikatakan ketika mereka menikah, model pernikahan mereka itu tidak jauh berbeda dengan pernikahan orang tua. Jadi seperti meniru, mengkopi ulang, seperti itu ya. Jadi akhirnya ketika pernikahan pun bermasalah, tanpa disadari nanti ketika dia juga besar dan menikah, pernikahannya juga bisa bermasalah. Nah, untuk itu ya, ketika kita tahu bahwa pernikahan orang tua kita bermasalah, perlunya kita ambil keberanian untuk memutus hal itu, menghadapi masalah yang ada di hari depan kita. Nah, untuk membuat pernikahan itu berhasil adalah adanya kesadaran bahwa kita tidak dapat mengubah pasangan. Kita dapat mengubah diri kita sendiri. Menarik sekali ya. Kadang itu kita menuntut pasangan itu yang berubah. Namun pada kenyataannya sampai kapanpun pasangan tidak berubah. Yang perlu dilakukan adalah tidak menuntut pasangan berubah, tetapi menuntut diri sendiri untuk berubah. Sekali lagi kita itu dibesarkan dalam pernikahan orang tua yang boleh dikatakan tidak sempurna. Pasti banyak kelemahan. Justru ketika kita tahu kelemahannya, diharapkan, memang pada dasarnya kita akan mengulang hal yang sama, namun diharapkan ketika kita tahu bahwa ini tidak benar, kita tidak perlu mengulang hal yang sama lagi. Karena itu akan terus berlanjut kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya. Dan itu dampaknya tidak menjadi berkat akhirnya. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya yang dikatakan di dalam buku ini ada 7 rahasia pernikahan yang bahagia. Pertama, kepercayaan yang mendalam. Kedua, berkomunikasi. Tiga, bertengkar dengan adil. Keempat, meredam perebutan kekuasaan. Pandai-pandailah mengelola uang Anda, bercinta, dan bekerja sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti saya akan bahas simpel dari setiap topik yang ada. Nah, di dalam buku ini memang terus terang diceritakan tentang
kasus-kasus yang terjadi yang ditangani oleh konselor. Jadi itu ada contoh-contoh konseling bagaimana ada satu permasalahan berkaitan dengan bahasan yang ada, berkaitan dengan rahasia yang ada. Setelah itu ada sisi konselornya yang memberikan semacam solusi. Nah, memang ini background dari buku ini adalah di dalam pernikahan di Amerika Serikat. Namun ternyata setelah saya teliti dan saya baca memang tidak jauh berbeda dengan yang ada kondisinya di Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan itu bisa juga saya kemukakan. Jadi ketika rahasia ini diberitakan, setelah itu ada poin-poin kasus-kasus yang ada yang setidaknya muncul, seringkali muncul berkaitan misalnya di dalam topik yang kedua berkomunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu masalah-masalah apa yang muncul, kasus apa yang muncul, dan kemudian nanti dari sisi konselor yang saya berikan itu bagaimana mengatasinya, ada resep-resepnya gitu ya. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, kepercayaan yang mendalam. Nah, kalau kita melihat, kepercayaan itu sebenarnya dasar dari pernikahan yang sehat dan memuaskan. Saya yakin percaya, semua setuju dengan hal ini. Tanpa adanya kepercayaan, kita tidak akan bisa benar-benar memiliki satu pernikahan yang sehat. Kalau kita saling curiga dengan pasangan pergi sebentar gitu, itu tentu suatu kondisi yang tidak nyaman. Nah, kepercayaan ini menjadi satu komitmen total di dalam suami istri. Suatu komitmen untuk membantu masing-masing pasangan, untuk merasa dihibur, didukung secara emosional. Nah, memang di dalam pernikahan yang memiliki rasa percaya, kita dapat andalkan pasangan kita dalam perkara besar kecil. Oleh karena itu, kepercayaan itu harus diusahakan. Ada kalanya, misalnya pasangan harus pergi keluar kota karena urusan pekerjaan. Nah, itu kalau kita tidak memiliki rasa percaya, kita boleh dikatakan setiap saat kita bisa telepon suami untuk apa? Mengecek dia lagi ngapain lagi. Tentu tidak nyaman bagi kita sendiri dan bagi suami. Gitu ya contohnya itu. Jadi kepercayaan sebenarnya harus diusahakan. Nah, pernikahan itu merupakan suatu prioritas bagi suami istri yang berdasarkan hubungan pada kepercayaan. Untuk itu, hubungan dengan pasangan juga harus didulukan. Jadi, ketika kita punya hubungan suami istri itu kan hubungannya pasti melebihi apapun dekatnya. Ya, pas suami dengan istri pasti mereka sudah saling mengenal. Sehingga akhirnya mereka juga berani untuk maju di dalam lembaga pernikahan. Ya, tentunya dari pengenalan itu yang membuat akhirnya suami istri itu percaya tidak perlu harus di apa ya kita membiayai seperti mata-mata gitu ya untuk melihat apakah benar yang dikatakan. Nah, ini satu hal yang perlu dimiliki oleh pasangan suami istri yaitu rasa percaya. Selanjutnya, selain itu pasangan harus punya rasa empati. Empati itu kalau kita bisa menempatkan diri kita dalam perasaan orang lain untuk melihat situasi dari sudut pandang pasangan kita. Jadi istilahnya memakai sepatu pasangan gitu ya. Sehingga kita tahu kita tidak gampang menghakimi, kita tahu kenapa pasangan kita melakukan sesuatu. Pasti ada latar belakangnya. Nah, untuk itu kita perlu belajar menempatkan diri kita ya di posisi pasangan kita. Nah, itu yang namanya empati. Empati ini memang tidak mudah, perlu dipelajari ya. Namun itu sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan. Karena mulai dari empati itu kita bisa mengerti, kita bisa percaya dengan pasangan mengapa dia melakukan hal itu. Nah, memang pelanggaran kepercayaan itu adanya ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan, perselingkuhan itu adalah dikatakan pengkhianatan yang mendalam terhadap kepercayaan yang diberikan. Nah, lambat laun kalau itu berjalan terus ya, ketidaksetiaan itu, maka ketidakpercayaan itu akan menghancurkan fondasi pernikahan. Sudah dibangun susah-susah, tapi akhirnya hanya karena satu peristiwa yang boleh dikatakan perselingkuhan misalnya itu membuat semuanya hancur. Nah, efek jangka panjang ya pasti menghancurkan perasaan pasangan. Pasangan merasakan dikhianati. Pasangan merasakan tidak
oh, boleh dikatakan tidak sayang lagi, tidak cinta lagi, tidak merasa dicintai lagi. Nah, ketika hal itu terjadi, ketidaksetiaan dari kepercayaan itu, ketidakpercayaan itu terjadi, perselingkuhan itu terjadi, pastinya butuh waktu untuk dapat memulihkan rasa percaya. Jadi maka dari itu kepercayaan itu harga yang sangat mahal gitu ya. Kita tentunya pasti kalau punya pekerjaan, baik kita kalau mencari bawahan yang bisa dipercaya, sehingga ketika kita pergi misalnya keluar kota dan bisnis ada di kota Malang, kami tinggal di Malang, maka atasan itu tidak merasa takut. Karena apa? Sudah ada orang kepercayaan, gitu ya. Orang yang bisa dipercaya, demikian juga ketika di dalam pernikahan. Istri sudah percaya kepada suami, dia tidak perlu ragu lagi. Tidak, apa istilahnya, pasti berjalan seperti lancar, seperti biasanya. Namun ketika kepercayaan itu dikhianati, pastinya membuat orang itu, pasangan itu akhirnya tidak lagi dipercaya dan tidak lagi, bahkan lebih sering dicurigai karena pernah melakukan yang namanya perselingkuhan. Oke, nah ini ada beberapa hal kasus yang terjadi. Contohnya ini dikatakan suamiku menyeleweng. Yang perlu dilakukan sekali lagi, hentikan perselingkuhan. Lalu, kemudian setelah itu beri waktu bagi yang terluka. Kadang pasangan yang terluka karena suami atau istrinya berselingkuh, menyeleweng gitu ya. Tentunya tidak mudah untuk didekati lagi. Perlu ada proses waktu, dia boleh belajar tenang gitu ya, berdoa dan sebagainya. Ada kalanya kondisi kalau itu tidak bisa atasi, perlu untuk menemui konselor profesional. Nah, ketika hal ini terjadi, satu hal yang penting, jangan tergesa-gesa ambil keputusan. Biasanya di dalam segala apa ya, emosi yang begitu tinggi gitu ya. Jadi lagi emosi, langsung misalnya kalau suami itu menyeleweng, akhirnya yang terjadi adalah tiba-tiba istri langsung minta cerai. Nah, ketika kondisi masih belum pas, maksudnya kenapa? Kita itu tidak boleh ambil keputusan ketika dalam kondisi emosi. Karena biasanya seperti itu tidak ada apa ya istilahnya itu tidak berpikir ulang kembali. Nah, ada kalanya tenang dulu untuk melihat kondisi yang terjadi, menemui konselor, meminta pendapat. Jadi jangan langsung ambil keputusan. Itu yang penting. Nah, memang kalau kita melihat kasus-kasus ini berkata suamiku, suamiku, itu maksudnya apa? Karena ini kembali melihat dari sisi wanita, ya. Ini adalah jurnal wanita yang kemudian dikompilasi akhirnya menjadi buku ini, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, aku tidak ingin merayakan Natal dengan laki-laki ini. Istilahnya adalah apa? Di sini laki-laki ini boleh dikatakan menjengkelkan wanita ini sehingga akhirnya wanita itu mengatakan sudah aku tidak mau ngerayain Natal lagi sama dia gitu ya. Nah, pentingnya untuk saling menghormati. Nah, ketika ini dikatakan, boleh dikatakan bisa jadi wanita ini tidak memiliki rasa hormat kepada suaminya lah. Nah, kondisi yang demikian itu juga membuat wanita itu tidak perlu untuk mencari kesalahan atau mengkritik pasangan. Nah, dalam hal ini terkadang boleh dikatakan kita perlu waspada, ada persaingan yang ada. Perlunya kerja tim saling mendukung dan mendorong. Itulah yang diperlukan, bukan bukan apa ya, menjudge orang. Jadi ya, nggak perlu ada yang jadi bos di rumah. Jadi istilahnya sepertinya wanita ini karena perilaku laki-laki ini yang tidak menyenangkan, akhirnya yang membuat wanita ini sudah aku nggak mau sama dia lagi. Intinya seperti itu. Aku yang lebih baik berkuasa sama laki-laki ini sehingga saya berhak untuk tidak mau sama dia lagi. Nah ini ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ada kasus aku ada main dengan atasanku. Jadi ini dari istrinya ya. Perlu yang dilakukan ada menolak adanya kedekatan dengan atasan.
sikapnya tegas. Jadi ada kalanya ketika wanita ini diceritakan punya atasan yang karena dia bekerja sebagai sekretarisnya, jadi akhirnya sering diajak pergi. Nah, hati-hati dengan hal ini, gitu ya. Dikisahkan memang di dalam buku ini, atasannya itu tanda petik ya mencuri cium gitu ya, tanpa dia sadari ternyata mencuri cium pipi. Nah, itu akhirnya wanita ini mengambil sikap, saya tidak mau. Ini memang saya salah dan kemudian awalnya dia menyembunyikannya. Akhirnya juga dia merasa tidak nyaman. Dia kemudian mengatakan kepada suami peristiwa itu. Nah, memang tidak berlanjut lagi perilaku bos itu kepada dia, tapi dia merasa berdosa sekali. Dan akhirnya yang perlu dilakukan ketika hal itu terjadi. Hal yang tidak disadari terjadi dan tidak dia sengaja. Namun bosnya ini yang melakukan hal tersebut, perlunya ada ketegasan untuk berkata tidak. Bahkan ketika perlu akhirnya harus di PHK, ya sudah lebih baik daripada kalau melakukan dosa perselingkuhan. Tentu efeknya pasti akan berkepanjangan. Untuk itu, apapun yang terjadi, perlu keterbukaan dengan pasangan. Menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Saya yakin percaya pasangan itu akan mengerti kok. Kita itu jujur atau enggak itu dia tahu karena dia mengenal kita, gitu ya. Setelah itu juga meminta pengampunan pada pasangan. Minta ampun karena memang ini bukan memang saya mungkin bisa melihat bahwa saya ini tidak beri batas dan akhirnya melanggar batas itulah yang terjadi, ya. Nah, setelah itu ketika meminta ampun perlunya rekonsiliasi. Bina lagi kedekatan dengan pasangan. Saya yakin percaya tidak mudah sekali lagi, namun perlu untuk dicoba. Karena ini kondisi yang terjadi. Selanjutnya, suamiku tidur dengan sahabatku. Ya, dikatakan di sini perlunya pengakuan akan ketertarikan dengan wanita lain. Nah, ini boleh dikatakan sejak dari mula itu perlunya suami itu terbuka. Jadi kalau misalnya terlihat ada dia tertarik dengan wanita lain ya bukan istilahnya adanya perlakuan pengakuan kepada istri mengatakan, wih wanita itu cantik lah. Itu membentengi dia untuk melakukan hal tidak melakukan hal menjadi lebih lagi bahkan persingguhan. Untuk itu perlunya untuk buat kesepakatan meluangkan waktu bersama dengan pasangan gitu ya untuk mempererat hubungan. Ya. Kemudian ada kisah lagi menarik, suamiku memasang ikan jodoh. Kalau suami pasang ikan jodoh itu bukan berarti dia tidak cinta lagi sama pasangannya. Sebenarnya itu suatu sinyal, yaitu teriakan minta tolong untuk apa? Didengarkan dan dihargai. Bisa jadi ketika suaminya itu melakukan hal itu, bisa jadi karena istri tidak memberikan penghormatan, penghargaan buat suaminya. Ya, selanjutnya ya. Kita perlunya menyediakan waktu kurang dari 30 menit lah untuk relasi makin dekat. Kemudian berterus terang untuk menentukan batasan. Batasan apa yang perlu digariskan supaya tidak melebihi dari yang seharusnya. Suamiku pemabuk. Nah, ini kisah-kisah yang mengenai ketidakpercayaan gitu ya, yang mendalam ini yaitu suamiku pemabuk. Ketika mengalami hal ini, perlu ada kejujuran mengakui adanya permasalahan yang membuat pasangan demikian. Sebenarnya pemabuk itu bukan masalahnya, sumber masalahnya. Namun ada masalah akarnya, mengapa kok dia mabuk. Bisa jadi dia frustasi, karena mungkin habis ditipu oleh temannya. Akhirnya dia tidak bisa melampiaskan apapun, akhirnya dia minum, gitu ya, dan mabuk, gitu ya. Nah, ini kadang itu permasalahan di balik tindakan mabuk itu sebenarnya ada satu tindakan, satu pemikiran yang mendasari sehingga dia melakukan demikian. Perlunya sekali lagi pengakuan akan ketergantungan dan butuh pertolongan kelompok ini untuk yang pemabuk alkoholik anonymous, yaitu suatu kelompok orang-orang yang punya kecanduan minum itu berkumpul dan di situ ada pengampunan dosa, pengakuan dosa, kemudian ada sharing-sharing kedekatan, seperti istilahnya ya kelompok-kelompok yang orang-orang yang memang punya kecanduan yang sama, di mana mereka bisa bercerita, bisa satu mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. Menarik sekali.
Tentunya sekali lagi kita butuh Tuhan untuk boleh mengatasi kondisi yang demikian. Nah, selanjutnya ketika suami itu mengalami kondisi demikian, ya, perlunya ada dukungan dan penerimaan dari keluarga. Perlu juga rekonsiliasi untuk kembali memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Nah, kemudian ada lagi kasus yaitu rahasia yang kusimpan, mengajarkan pernikahan kami. Sekali lagi, perlunya keterus-terangan akan masa lalu yang kelam kepada pasangan. Bisa jadi kita punya masa lalu yang kelam gitu ya. Kemudian kita tidak berani menceritakan kepada suami karena takut suami itu mungkin tidak mau menerima kondisi demikian. Misalnya, boleh dikatakan ketika seorang wanita pada usia kecilnya mengalami pelecehan. Nah, ketika dia kemudian berpacaran, ketika besar berpacaran dengan seorang lelaki, bukan satu hal yang mudah untuk dia mau cerita masa lalunya. Bisa jadi dia akan menutupinya sehingga akan sampai menikah karena takut nantinya calon suaminya itu tidak mau menikahi dia. Nah, kondisi demikian itu sering terjadi. Mengapa? Supaya ini ya, suami juga tidak tersakiti dan tidak menolak dia, gitu ya. Nah, untuk itu sebenarnya yang perlu diperlukan adalah keterus-terangan. Komitmen untuk tidak menyembunyikan rahasia apapun kepada pasangan. Dan kalau kondisinya memang tidak mudah, kalaupun itu membekas sekali masa lalunya, kita perlu minta bantuan pada konselor profesional. Oke, sekarang yang kedua, komunikasi. Nah, seringkali masalah komunikasi itu sebenarnya dianggap penyebab nomor satu percecokan dalam pernikahan. Nah, masalah komunikasi ini terjadi di mana istri menjadi perawat perasaan dalam pernikahan. Contohnya, suamiku pasti nggak mau mendengarkan aku. Jadi istilahnya begini, kadang itu masalah komunikasi itu yang terjadi begini. Istri itu perawat perasaan, jadi dia merasa bahwa suaminya itu nggak akan berubah. Selamanya pasti akan gitu, nggak mau dengarkan aku, nggak mau pedulikan aku. Dia sibuk kepada yang lain. Perawat perasaan, jadi perasaan itu dirawat terus. Bisa jadi kekacauan komunikasi ketika istri itu menjadi korban sindrom peramal. Peramal gini, kalau kamu cinta sama aku, pasti kamu belikan sesuatu keinginanku. Atau di dalam anggapannya, dia ngeramalin tidak, kalau suamiku tidak berkata apa-apa, pasti mungkin dia marah sama aku. Nah, sebenarnya hal ini perlu dihindari. Kalau ini terjadi, ya, sindrom peramal dan peramal perasaan itu terjadi. Sebenarnya kondisi yang ada adalah suami istri itu gagal menyatakan secara jelas apa yang dimaksudkan atau inginkan. Justru akhirnya perasaannya itu dalam bentuk saling mengkritik. Yang betul adalah jangan pernah kamu ini gitu, selalu ini kamu gini. Tapi langsung ngomong, aku ini merasa begini. Kalau kamu kalau kamu berlaku demikian. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu bukan berarti oh percumalah cerita nanti tidak didengerin dan sebagainya. Itu yang perlu kita katakan kebutuhan keterserangan. Mengatakan aku merasa sedih, aku merasa jengkel dan sebagainya. Bukan menunjukkan ke saya, gitu ya. Tapi bukan kepada kamu, itu ya. Nah, pentingnya pemilihan waktu dan tempat yang tepat saat mulai percakapan. Kadangkala itu menjadi masalah tersendiri. Hati-hati. Dan ini sering menjadi masalah. Mengapa demikian? Kadang itu wanita itu belum tahu tempat yang tepat atau waktu yang tepat. Misalnya ketika suami baru pulang bekerja, baru keluar mungkin kondisinya panas gitu ya, baju berdebu, kena keringat dan sebagainya gitu ya. Yang masuk baru masuk langsung istri bilang, kamu nggak tahu anakmu tadi gini 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 gitu ya. Nah ada kalanya ada pemilihan waktu yang tepat. Tapi biarkan dulu suami masuk rumah, biarkan dulu santai, diberikan minuman dulu.
Mungkin suami mandi dulu, setelah itu ketika tenang, dia bisa santai, minum teh atau kopi. Nah, itu rasanya waktu yang bisa dipakai untuk bercerita. Ya. Nah, masalah komunikasi itu bisa juga terjadi saat istri itu menyalahpahami respon suami saat kita bercerita dan menganggap diabaikan. Kadang boleh dikatakan ketika istri cerita, tipe, maaf, respon suami itu misalnya dia melakukan kesibukan yang lain. Bisa jadi istri itu salah paham karena melihat respon suami ketika ia bercerita. Bisa jadi karena waktunya yang tidak tepat, gitu ya. Mungkin suami lebih pegang HP lebih dulu, baru dia cerita. Namun pikiran istri sudah berjalan dan menganggap diabaikan. Ya perlu disadari bahwa saat kita mengatakan sesuatu, bahasa tubuh, ekspresi wajah, tekanan suara itu sangat pentingnya dengan apa yang kita katakan. Itu boleh dikatakan komunikasi secara nonverbal. Itu tampak di dalam gestur tubuh kita. Ketika misalnya arah wajah kita agak mendongak, kemudian mata kita seperti melirik ke kiri gitu. Kadang tanpa kita sadari itu menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita rasakan saat itu. Mungkin ketika orang lain bercerita, tidak terlalu apa ya, dianggap bahasa tubuh itu sudah menunjukkan bagaimana dia itu melihat, berespon terhadap orang yang berbicara. Nah, pasangan yang berkomunikasi dengan baik itu adalah pendengar yang empati. Artinya mendengar makna dari percakapan yang dilakukan. Tidak hanya kata-kata, tapi coba mendengarkan perasaan apa yang ada di balik kata-kata yang diucapkan. Tentunya ketika mencoba berempati itu, kita menanggalkan ego, emosi, komentar, dan kritik. Cobalah kita mengerti dari posisi dia. Mendengar apa maksudnya percakapan yang dikatakan. Apa perasaan yang ada. Dan kita bisa mengulang kembali. Mengulang seperti feedback itu, kamu merasa sedih ya? Kamu merasa jengkel ya? Kamu merasa khawatir ya? Nah, itu ketika kita ngecek ulang ketika dia mengatakan, iya saya jengkel. Nah, itu sepertinya memberikan afirmasi, pengakuan bahwa kita itu memperhatikan apa yang dikatakan. Begitu juga apa yang kita tangkap dari penampilan yang bersangkutan. Nah, ini ya, diperlukan pendengar yang empati, pasangan yang empati. Ini kondisi-kondisi yang terjadi. Suamiku tukang kritik. Nah, pernah sekali mengatakan pada suami, perkataanmu tuh menyakitkan hatiku loh. Nah, jadi perlu kejujuran, keterbukaan, ya. Dan tentunya, pilihlah kata-kata yang dengan hati-hati untuk hindari pertengkaran. Karena ini melihat dari sisi diri istri, toh. Saya merasa sakit hati loh dengan perkataanmu yang mengkritik itu. Nah, misalnya begitu ya. Kalau boleh nanti lain kali kamu bisa berkata-kata yang membuat enggak sakit ya, enggak buat tersinggung ya. Mungkin itu bisa kita kemukakan. Dengan pakai hati-hati, dengan penuh hikmat, minta pertolongan Tuhan. Nah, ketika suami itu mengkritik kita, jangan dibalas dengan kritikan. Nanti nggak akan pernah selesai. Bahkan akan memicu kemarahan. Jadi, pikirkan yang dikatakan, putuskan kalau kita juga perlu berubah. Ini ya satu hal yang menarik sendiri. Ketika suami mengkritik, kita nggak balas kritik, tapi juga mengatakan dengan bijak, dengan hikmat, bahwa apa yang dikatakan itu sangat melukai hati saya, dan tidak membalasnya dengan kritikan. Suamiku yang sempurna ingin pergi meninggalkan rumah. Ya, kadang itu boleh dikatakan kita perlu alokasi waktu cerita. Kenapa permasalahan ini terjadi? Kamu ingin meninggalkan rumah itu mengapa? Gitu ya. Perlunya terapi reflective listening, mendengar dengan diam. Jadi sepertinya
suami diminta dari sisinya dulu sendiri cerita apa yang dia alami, perasaan apa yang dia sadari saat itu, yang timbul saat itu, dia belum menceritakan dan istri mendiam, mendengar dengan diam, mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, dan kemudian dengan dia mendengarkan, tidak menyela ya. Nah, setelah itu bergantian dari istrinya juga mengatakan dari sisi berikutnya, reflektif. Sekaligus mengecek apakah pemikiran istri itu, dugaan istri itu benar gitu ya. Nah, sekali lagi, untuk yang namanya komunikasi itu memang perlu adanya keterbukaan untuk menceritakan pengalaman yang dialami. Ada waktu berdua supaya bisa saling satu dengan yang lain. Ada kalanya melalui sharing pengalaman itu perlunya pasangan untuk didukung dan didoa. Selanjutnya kasus sudah tidak ada kecocokan di antara kami. Lah, ini menjadi salah satu alasan yang sering kali dipakai ketika suami istri ditanya mengapa kok mereka mau bercerai. Alasannya ini, ya. Nah, sebenarnya kalau tidak ada cocokan itu sebenarnya kita perlu mengakui ada peran masing-masing ikut andil dalam permasalahan yang terjadi. Untuk itu perlu mengatakan kebutuhan dan perasaan sejelas mungkin tanpa menuduh. Bersedia untuk kompromi dan berhenti mencoba merasa benar, hargai masing-masing pribadi. Nah, bisa jadi tidak cocok itu mungkin yang satunya itu merasakan bahwa memang saya butuh untuk didengarkan, misalnya begitu. Itu yang saya butuhkan. Suami bilang, ada masalah apa sih kok perlu didengarkan kayak gitu? Nah, perlunya suami konflik apa ya kompromi dengan istri. Waktu yang tepat nih bisa bicarakan. Mengapa istri merasakan demikian gitu ya? Perlu menghargai masing-masing pribadi ya. Sebenarnya tidak ada suami istri yang cocok benar-benar. Tidak ada itu. Karena kan dibesarkan dalam keluarga yang berbeda dengan pola asuh yang berbeda dengan banyak hal yang berbeda. Tentunya pastinya memang tidak ada yang cocok gitu. Namun justru yang ketidakcocokan itu dibuat jadi cocok gitu loh di dalam pernikahan. Tentunya ya perlu ada pengakuan bahwa memang saya demikian gitu ya. Suamiku tidak pernah mendengarkan aku. Nah, ini ya. Hati-hati jangan menjadi korban sindrom peramal. Sepertinya pasangan tahu apa yang kita rasakan gitu ya. Padahal perlu cek bener enggak kamu tuh begitu misalnya gitu ya. Komunikasikan apa yang kita inginkan, bicarakan solusi dengan pasangan. Kita perlu meluangkan waktu. Selanjutnya yang dikatakan adalah jangan punya anggapan negatif. Coba melihat sebenarnya semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Perlunya kita melihat dalam apa ya sisi positif, melihat secara positif. Perlunya ada komunikasi. Dan kalaupun ada masalah, bisa bersama-sama menyelesaikan dan mencari pemecahan masalahnya. Selanjutnya, suamiku malu terhadap aku. Ya, kenapa? Ya malu. Mungkin bisa jadi kita menjadi wanita yang menjengkelkan buat dia. Nah, sebenarnya sekali lagi, kalau dia malu, pasti ada permasalahan di balik itu. Ini menjadi pemicu aja. Perlu mengakui ada permasalahan, ada, tidak boleh dipendam. Justru bahkan mungkin perlu diselesaikan. Jangan sampai ini berkepanjangan ketika ada masalah. Komunikasikan apa yang dialami. Sekali lagi katakan, aku merasa kok gini ya, aku. Jangan kamu gini. Gitu ya. Selanjutnya pikirkan perubahan yang bisa kita lakukan untuk bisa percepat solusi. Gitu ya. Ya kita perlu ambil bagian.
Tidak melihat bahwa, oh saya benar kok suami yang salah. Kita perlu belajar untuk refleksi juga tentang kondisi kita. Suamiku mengharapkan aku menyerah. Nah ini ya, tidak ada pasangan yang sempurna, semuanya punya kekurangan kelemahan, gitu ya. Perlunya mengakui, menerima keterbatasan pasangan. Perlu punya pandangan positif terhadap pasangan. Nah, caranya bagaimana? Temukan 5 hal yang kita sukai dan kagumi dalam diri pasangan. Cara melihat pandangan positif kepada suami atau istri itu demikian. Jangan menuntut pasangan memenuhi apa yang kita ingin. Ingat, setiap orang juga nggak kepingin kalau dituntut melakukan banyak hal. Apalagi dari pasangan. Jangan melihat selalu kepada keterbatasannya, kekurangan. Namun kembali, punya cara pandang positif. Ya 5 hal yang bisa kita sukai dan kagumi lah. Yang membuat kita mengambil keputusan untuk menikah dengan pasangan kita. Suamiku sangat tidak bertanggung jawab. Nah ini kasus yang terjadi ketika kadang tidak bisa menerima bahwa suami itu bisa jadi lepas tangan untuk banyak hal. Seseorang bisa mengalami yang namanya depresi. Dan kalau depresi itu menjadi parah, perlunya ke psikiater untuk dibantu dengan obat. Nah, kondisi demikian memang tidak mudah. Ya, seorang depresi itu sepertinya semuanya itu tidak ada harapan, semua itu gelap sepertinya. Yang bisa dilakukan adalah belajar untuk kembali memulai kehidupan yang baru. Tidak dikuasai, dikendalikan oleh peristiwa yang membuat depresi. Misalnya perlu ada perubahan makan, pola hidup sehat, mulai olahraga. Sekali lagi hindari pikiran negatif. Pikiran negatif itu menguras energi banyak sekali. Ya, selanjutnya bayi kami meninggal sebelum lahir. Nah, perlu meyakini kondisi tersebut itu normal. Orang lain pun juga pernah mengalami hal yang sama, mengalami kematian bayinya. Nah, biasanya yang terjadi itu ada rasa bersalah dalam diri si ibu. Bahkan juga bisa menyalahkan orang lain, suami, dokter. Kenapa dokter tidak menangani cepat? Kenapa suamiku belum bisa ambil keputusan dan sebagainya. Perlu mengakui perasaan. Kalau memang perlu sedih, ya sedih. Izinkan itu. Bahkan menangis beratap, izinkan. Asal tidak sampai berkepanjangan yang membuat sepertinya dia tidak kenal Tuhan. Gitu ya. Bisa bergabung dengan kelompok orang tua yang mengalami hal yang sama. Ini saling ada partner yang mengalami hal yang sama. Kalau mungkin kelompok yang mungkin bisa jadi tidak mengalami hal yang sama, bisa jadi salah satu pasang bilang, loh, itulah kamu, kalau aku kan enggak. Nah, gitu ya. Namun ketika bergabung dengan kelompok orang tua yang alami hal yang sama, mereka bisa saling mendukung, saling mendoakan kondisi yang ada. Gitu ya. Selanjutnya, bertengkar dengan adil. Nah, biasanya kalau namanya bertengkar dengan adil, pasti urusannya dengan kemarahan. Gitu ya. Nah, kemarahan itu tidak bisa dihindari dalam kehidupan pernikahan. Ini sekali lagi, kemarahan bukan masalah yang sebenarnya. Ada masalah lain yang menimbulkan, yang memicu akhir timbulnya kemarahan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara pasangan suami istri itu menghadapi dan menangani kemarahan yang memisahkan antara hubungan yang sehat dengan hubungan yang berisiko. Namun ada berbagai cara orang mengatasi kemarahan. Bisa jadi mengingkari. Enggak kok, saya enggak marah dengan dia. Aku baik-baik saja sama dia. Atau memendam rasa. Jengkelnya sedalam mungkin. Jadi kalau orang mengingkari itu akhirnya jengkelnya itu ditaruh dan dipendam. Nah itu bahaya sekali bisa meledak. Karena kita melihat orang itu kok sabar ya, orang itu kok sabar ya. Namun ada kalanya ternyata
Karena dia pendam apa yang selama ini kejengkelannya, akhirnya suatu saat muncul karena satu peristiwa. Ya, mengatasi kemarahan juga ada dengan mempertahankan diri. Aku benar, orang lain yang salah, gitu ya. Atau mungkin menyerang balik. Nah, ini paling buruk. Menyerang balik itu dia menjelekkan saya jelekkan orang itu juga. Itu nggak selesai-selesai. Ya, akhirnya kita juga jadi seperti dia, gitu ya. Bahaya sekali. Sekali lagi, rasa marah itu bisa jadi dikubur dalam-dalam. Itu bisa menguras tenaga secara fisik maupun emosional. Dan kadang ketika rasa marah itu dikubur dalam-dalam, ternyata dari segi penelitian kedokteran itu dikemukakan jadi penyebab utama sakit jantung. Jadi ketika marah itu ada, ya akui memang saya marah. Kamu bisa menjelaskan tidak perlu dengan marah, namun bisa dengan bijak mengatakan mengapa saya marah karena begini, begini, begini. Nah, ada yang melimpaskan kemarahan sekali lagi dengan melepaskannya dari dada. Nah, misalnya dengan ngomel, panjang, dan pedas ngomongannya nanti setelah selesai, ya sudah. Tapi tanpa kita sadari ketika ngomel dan melepaskannya itu, relasi justru bukan makin dekat, tapi makin jauh. Nah, ini ya, cara paling fatal menghadapi kemarahan dalam pernikahan adalah tidak menghadapi sama sekali. Ini terjadi memang tanpa ada usaha untuk perbaikan. Suami istri hidup dalam lingkaran saling menyalahkan dan permusuhan. Jadi hidupnya tidak akur intinya orang begitu. Karena apa saling menyalahkan. Nah, beberapa pasangan sadar bahwa tidak ada gunanya berkelahi terus-menerus. Namun memang kedua belah pihak tidak tahu bagaimana menembus kebuntuan tersebut. Bagaimana solusinya? Kami kalau ketemu tuh seperti bertengkar terus ya. Nah, gitu ya. Nah, sekali lagi jangan dibiarkan terlalu lama. Perlunya ada bantuan profesional. Langkah kunci yang untuk mengatasi ini kenali keterlibatan mereka dalam menyulut dan mempertahankan perang marah. Belajar mengenai rasa marah dengan segera. Memang ini bukan hal yang mudah karena perasaan negatif sudah ditekan lama. Tanda-tanda kemarahan secara fisik seperti perut terasa bergejolak, jantung berdebar dengan kencang, otot-otot bagian kening itu tegang gitu ya. Leher, punggung juga tanda kemarahan dan ketegangan yang dipendam perlu diungkapkan dan diselesaikan. Hati-hati dengan kemarahan yang dipendam. Tidak tidak tanpa disadari itu berakibat fatal. Ini ya kasus yang ada yaitu suamiku sangat muram. Perlu diteliti apakah dia mengalami depresi. Ya, ke dokter ahli jiwa untuk minta pil antidepresan. Kemudian perlunya memulihkan hubungan dengan mengenali dan mengungkapkan perasaan. Ada yang membuat luka diceritakan, perlu jujur. Nah, kadang itu suami muram itu pasti banyak sebabnya. Perlu untuk digali, ditanya gitu ya. Ayo kamu coba cerita. Tentunya cerita dengan suamiku berkata bahwa aku mengesampingkan dia. Nah, berhenti untuk mencoba mengalahkan pasangan. Tidak bersikeras menang, selalu aku yang menang, aku yang benar gitu ya. Nah, cari waktu dan tempat lah yang untuk bisa menyelesaikan masalah. Tentunya yang tepat. Harus menyatakan segala sesuatu dengan jelas dan spesifik. Maumu tuh apa? Ayo kamu ingin cerita apa? To the point intinya begitu. Nah, setelah itu saling berjanji untuk tidak kasar, sinis, atau menyerang secara pribadi. Misalnya disindir-sindir gitu ya. Mereka melakukan sesuatu. Nah, ini untuk topik ini ya. Kemudian suamiku tidak pernah mendukung aku. Nah, izinkan sebenarnya diri kita untuk marah. Amati. Kita marah kepada siapa, tujuannya apa, gitu ya, alasannya apa, akibatnya apa. Ya,
kenali dan juga untuk tidak mengabaikan reaksi atau perasaan tubuh karena itu membantu untuk melihat apa yang dialami dan apa masalahnya gitu ya. Tentunya juga akan dibantu menangani rasa-rasa perasaan yang ada, salah satunya adalah marah. Nah, belajar menyatakan apa yang dirasakan secara detail sehingga keadaannya jadi lebih baik supaya cerita keluar supaya plong begitu sehingga tidak istilahnya tidak kembali melihat yang lama. Suamiku selalu marah. Belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh kemarahan. Jangan eh, kemarahan pasangan sampai selesai. Tarik nafas dalam-dalam ya. Pasangan diajak mengakui kalau dia marah dan bertanggung jawab. Nah, ini perlu kadang tuh orang nggak mau mengakui kalau dia itu marah. Pikirkan satu cara untuk persingkat kemarahannya. Perlu waktu yang tepat. Katakan kita tidak mau dikata-katai dengan kata-kata yang merendahkan atau yang kasar. Ya, itu perlu penting sekali. Kita perlu tegas. Namun di sisi lain suami juga harus berterus terang apa yang dialami yang membuat dia harus marah begitu ya. Kami terus bertengkar. Ingat bahwa kita itu boleh bersalah. Nah, kita manusia berdosa, tapi jangan merasa bersalah karena punya perasaan marah tersebut. Waduh, kenapa sih saya ini marah? Jadi kayak sepertinya menyesali gitu loh. Rasa bersalah. Nah, walaupun memang suami istri beda pendapat, bukan berarti kita dan pasangan itu musuh. Mungkin untuk masalah tertentu belum ada kesepakatan, itu saja. Bukan berarti, oh karena dia tidak setuju dengan pendapatku, dengan saranku, berarti dia musuh saya. Bukan. Kalau seperti itu tidak perlu diadakan apa ya rekonsiliasi lagi karena merasa apa bahwa oh saya benar kok. Itu dia musuh saya, nggak mungkin dia mau baik buat saya. Nah gitu ya. Nah jangan pernah tinggalkan ruangan saat masih belum selesai. Kalau memang diskusinya belum selesai, walaupun harus beda pendapat, jangan tinggalkan ruangan. Mungkin seperti kayak orang walkout itu loh. Ketika rapat ada yang nggak setuju, jangan. Selesaikan dulu sampai selesai. Nah, memang kita perlu mengakui perasaan dan pandangan masing-masing, gitu ya. Kemudian tanpa memberikan kritik atau penilaian. Ya, ini sangat penting sekali. Walaupun bertengkar pun bisa dipakai jalan tengah kok. Bisa ada solusi. Selanjutnya, aku dipukul suamiku. Nah, ini ya ada penelitian mengatakan ada kaitan langsung antara kekerasan yang disaksikan semasa kecil dan penganiayaan yang dilakukan di kemudian hari. Makanya ketika orang tua, ada salah satu orang tua yang KDRT, tanpa disadari bisa saja kecenderungannya anak akan melihat hal itu dan melakukan hal yang sama kepada pasangan. Makanya dari itu sekali lagi perlu aware ini masalahnya apa gitu ya. Saya mendoakan supaya memutus yang namanya kesalahan-kesalahan yang ada itu. Perlunya kesadaran kapan marah dan cara langsung minta waktu untuk tenangkan diri. Perlu ada kendali atas tindakan dan pikiran. Kalau tak bisa mengatasi, cari bantuan. Konselor lah, gitu ya. Hamba Tuhan bisa. Sisi lain, tetap beri kesempatan untuk berubah. Bisa jadi waktu itu kondisinya apa gitu ya. Jadi kita perlu tahu. Suamiku cemburu terhadap keberhasilanku. Nah ini terjadi ketika suami itu melihat istri kok lebih, misalnya ya, punya jabatan lebih tinggi. Tentunya mempengaruhi salary yang dihasilkan gitu ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya pernikahan itu bukan kalah menang. Bukan seperti pertandingan maraton, justru saling mendukung satu dengan yang lain. Perlunya belajar juga kontrol kemarahan. Tidak terusnya menyalahkan dan kritik ketika istri mungkin lebih berpenghasilan lebih tinggi.
bukannya disalah-salahin dan dikritikin gitu ya. Ya perlu dilakukan, bersyukur kamu bisa kerja, dapat uang gitu untuk membantu perekonomian keluarga gitu ya. Sekali lagi belajar mengucapkan kembali keluhan, ketakutan, keinginan. Aku merasa begini, aku begini gitu ya. Nah, saat ketegangan reda, bicara dengan suasana dan waktu yang tepat. Meredam perebutan kekuasaan. Nah, memang tak terhitung jumlah suami istri yang berebut kekuasaan dan kendali tiap hari. Memang secara tradisional, skala kekuasaan itu diukur berdasarkan misalnya keunggulan materi. Yang paling banyak menghasilkan itu yang berkuasa. Karena dia bisa, apa ya, istilahnya puasa itu untuk menghabiskan uang yang dimiliki gitu. Karena dia uangnya lebih banyak, jadi lebih punya kuasa gitu ya. Jenis kelamin, faktanya adalah kadangkala karena suami itu bekerja di luar, berarti yang berkuasa suami. Tapi padahal sekarang tuh faktanya semakin banyak jumlah wanita yang bekerja di luar rumah. Gitu ya. Skala kekuasaan lagi bisa diukur dari pasangan yang memerintah dengan kasar, yang suka perintah-perintah jadi bos, ya itu yang berkuasa. Atau pasangan yang memaksakan kebenaran. Jadi orang lain harus sama dengan cara pikirannya mereka. Itu ya, tidak boleh berbeda. Nah, itu orang yang demikian itu yang berkuasa. Atau mungkinnya perasaan takut. Kenapa? Ya, kalau perasaan takut kan supaya dia tidak dikendalikan. Menarik sekali ya. Satu-satunya cara di mana mereka merasa diri mereka hebat, yaitu meremehkan orang lain, termasuk pasangan. Ini akan menimbulkan kerusakan pernikahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, bentuk kerusakan pernikahan yang terjadi itu tidak bertindak bersama sebagai satu tim, interaksinya sebagai kompetisi kalah menang, sepertinya dia bicara terus tidak beri kesempatan pasangan ngomong gitu ya. Akhirnya pusatnya pada satu orang yang menang dan siapa yang menyerah ya sudahlah, marah saja gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisi ya, kasus yang ada. Suamiku tidak mau mengerjakan tugasnya. Nah, kita perlu ada pembagian tugas. Siapa dan apa yang dilakukan. Nah, itu perlu ditentukan. Seperti perlu bicarakan peran, berbagi kerja di rumah. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Suami perlu melakukan apa, anak melakukan apa. Perlu jelas. Jangan kontrol. Mengontrol, ini juga bahaya. Kita beri tugas, bagi pembagian, dikontrol. Kamu sudah gini ya, kamu sudah begini ya, gitu ya. Dan seperti itu. Dan sekali lagi, latih anak-anak juga untuk melakukan tugas, walaupun ringan. Nah, suamiku menginginkan aku menjadi ibu rumah tangga yang sempurna. Ingat sekali lagi, tidak ada alasan untuk meremehkan istri karena ia menjadi ibu rumah tangga. Justru itu adalah panggilan yang mulia karena harus membesarkan anak, merawat anak, mengasuh anak, dan sebagainya. Ingin tahu kondisi demikian bisa bertukar peran dengan suami. Ya, untuk itu, karena kondisi yang demikian, tidak perlu adanya tuntutan kesempurnaan dari pihak suami. Nah, bisa kita melihat kalau misalnya suami punya pemikiran demikian, telusuri pola perilaku masa lalu orang tua. Bisa jadi karena ayah mungkin lebih punya otoritas untuk istrinya di atas istrinya. Nah, yang dipentingkan adalah perlunya penghargaan kebebasan menyatakan perasaan. Nah, ini ya jadi satu hal. Suaminya pingin begini, istrinya pingin begini. Ya, komunikasikan. Cari jalan keluar, cari solusinya. Selanjutnya, dia adalah seorang bocah, bukan suami. Nah, ini sekali lagi. Melihatnya adalah karena wanita itu berkuasa, akhirnya melihat bahwa suami itu bisa dikendalikan. Padahal bukan demikian. Kita perlu saling tolong-menolong. Bahkan ketika ada masalah tekanan di luar, supaya pernikahan itu jadi lebih kuat. Bukan untuk satu yang lebih berkuasa dari yang lain. Kuncinya sekali lagi empati, yaitu mampu menempatkan diri pada pasangan. Ya, merasakan apa yang dirasakan, melihat yang mereka lihat. Tidak kehilangan jati diri.
Tetap menghargai, mengasihi, dan berikan perhatian. Bukannya merendahkan, menghina, namun justru dikasihi, diberikan perhatian. Suamiku seorang perfeksionis, ya sangat sempurna, harus sempurna gitu ya. Perlunya kita memaafkan, kadang melupakan kesalahan pasangan di masa lalu. Bisa jadi begitu kaku, strict gitu ya, sehingga akhirnya tidak nyaman hidup dengan pasangan ini. Perlu menyadari sekali lagi, adanya kesadaran untuk melihat ada realita bahwa memang pasangan itu memiliki kekurangan, jadi jangan dituntut terus, begitu ya. Coba teliti akar masa lalu sehingga membuat menjadi perfeksionis. Mengapa? Mungkin bisa jadi karena memang dari dulunya dia dituntut sempurna. Nilai aja di dalam sekolah harus 100, begitu ya. Dan kemudian semuanya harus tertata rapi, tidak boleh ada yang salah. Akhirnya itu dibawa ketika dia membina keluarga, itu yang ditekankan di dalam kehidupan ketika berumah tangga. Nah, ini sangat bahaya sekali. Coba teliti asal masa lalunya supaya tidak berkepanjangan dan tidak berakibat fatal. Terus evaluasi diri ya, ini dikatakan yaitu perlu dukungan dan pertolongan. Ketika seseorang itu mencoba belajar untuk refleksi diri lagi, evaluasi diri, didukung ya, perlu ditolong. Suamiku sangat tergantung kepadaku, ya, sangat tergantung. Apa-apa diatur, apa-apa dikendalikan. Nah, satu hal yang penting, berikan kesempatan pasangan untuk bisa milih dan memutuskan dengan cara sendiri. Jangan diyakini. Tidak boleh kayak gitu, tidak boleh. Harusnya kayak gini. Nah, itu akhirnya, mau tidak mau akhirnya suaminya jadi sangat tergantung. Nah, kalau ini berkepanjangan, perlu untuk mencari bantuan secara profesional. Ya, memberi keluasaan yang lebih kepada pasangan membuat dia sebenarnya berkembang. Jangan jangan ikuti, harus mau aturanku. Ya seperti ini gitu ya. Sekali lagi, berikan dorongan dan dukungan. Suamiku tidak pernah di rumah. Nah, ini perlunya bicara terus terang. Perasaan yang dialami. Kenapa kok kamu tidak pulang gitu ya. Walaupun tidak pulang gitu, ataupun ada kerja, tetap hargai pasangan dengan melibatkan keputusan keluarga. Kadang itu karena suami tidak di rumah, istri dengan anak-anak berunding ambil kesepakatan. Ketika papanya pulang merasa tidak dihargai karena dia tidak dilibatkan. Nah itu ya hati-hati sekali. Tunggu dia ada dulu, kemudian dilibatkan untuk sama-sama mengambil keputusan. Jadi dengan menghormati pasangan. Dengan kita melakukan hal demikian, itu memberi contoh teladan buat anak-anak. Oh, gitu ya. Nah, kemudian, oh gitu ya memperlakukan pasangan. Nah, gitu ya. Nah, juga akhirnya tetap menghormati orang tua. Kalau misalnya sudah ngambil keputusan sendiri begitu ya, tanpa ada ayah. Itu terbiasa akhirnya dia tidak menghormati kehadiran ayah akhirnya juga. Ya. Perlunya empati dengan mendengarkan apa yang dialami pasangan dan belajar memahami. Ya. Kalau dia sudah bicara kondisi dia, perasaan dia ketika tidak pernah di rumah suaminya ini perasaan. Nah, sekali lagi, perlu ada empati. Mertuaku membuat aku gila. Nah ini, mencoba untuk menjaga hubungan dengan mertua secara langsung, jujur, dan terbuka. Tidak usah lewat pasangan, langsung. Gitu. Makanya dari itu perlu untuk mencoba mendengarkan cerita orang mertua ini. Keluh kesahnya, pergumulannya. Sesekali juga kita bisa minta pendapat dan nasihat dari mertua. Jadi kita coba melihat dari sisi pandang dari si mertua ini. Jangan salah-salahkan dia di depan suami gitu. Coba melihat dan empati juga kepada beliaunya ini. Nah, selanjutnya ya, pandai-pandailah mengelola uang. Ini nomor 5. Ya, kenyataan dari berbagai survei ditemukan masalah keuangan itu jadi satu-satunya pemicu pertengkaran pernikahan. Nah, salah satu penyebab perselingkuhan tidak dapat dihindari itu jika suami istri itu tidak sepakat pembagian tanggung jawab pengelolaan keuangan. Nah, memang benar, meskipun kita ada masyarakat yang meyakini bahwa tidak dapat kita membeli kebahagiaan, nyataannya adalah bila kita tidak memilikinya juga dalam jumlah yang cukup,
atau bertengkar bagaimana dan di mana kita akan belanjakan uang tersebut, hal itu secara serius akan menghancurkan banyak pernikahan. Sekali lagi, bahaya sekali karena bertengkar karena masalah uang ini bisa tampak tidak berguna, namun sebenarnya pertengkaran tersebut bermanfaat bila diperhatikan. Nah, ini perlu penting sekali karena masalah keuangan ini adalah masalah yang sangat peka sekali, ya. Hal yang peka sekali dan kadang menimbulkan banyak masalah. Nah, perlunya itu suami istri itu mengelola keuangan satu dengan yang lain. Siapa yang membereskan ini, siapa yang bayar ini, kemudian gini, apa yang perlu dihandle dan sebagainya, apa yang ditabung dan sebagainya. Sehingga akhirnya semua boleh tercukupi. Gitu ya. Ini kondisi yang ada, kami selalu bertengkar mengenai uang. Coba duduk bersama, merancang anggaran yang dapat dijalankan atau ditabung. Sediakan waktu juga untuk menulis pengeluaran keuangan. Bahkan diskusikan rencana investasi. Tentunya bisa bantuan profesional, gitu ya. Jadi itu bisa diatasi. Suamiku sangat murahan. Apa maksudnya? Gitu ya. Murah itu bagian gini loh. Suaminya itu suka boros gitu, beli banyak barang, gitu ya. Nah, perlu ada pembatasan. Terus serangan. Perlunya menyediakan waktu sekali lagi bicara bebas satu dengan yang lain. Mendengarkan, memahami perasaan masing-masing. Apa yang mengganggu? Artinya ada kesepakatan siapa yang kelola keuangan. Gitu ya. Suamiku sedang mengalami krisis paruh baya. Nah, biasanya kalau paruh baya itu kondisinya itu merasa seperti karena dia sudah pensiun gitu, merasa seperti dia tidak dihargai lagi gitu ya. Loh, untuk hal itu sebenarnya kita harus melihat ketika pasangan kita sudah paruh baya, yang perlu dilakukan adalah kita menghargai mereka. Keberadaan mereka sangat berarti, sehingga kalau ada permasalahan, ayo diselesaikan sama-sama gitu ya. Tidak menyalahkan, mendukung. Misalnya suatu ketika ya saya nganggur kita coba ini ya, saya seperti freelance atau melakukan apa atau saya mencoba usaha apa, ya beri semangat dukungan gitu ya. Jadi ini yang diperlukan, ya ini yang bisa diusulkan. Kegemaran berbelanjaku menghancurkan pernikahan kami. Nah ini hati-hati ya. Sekali lagi perlu sebelum beli gitu ya, perlu didiskusikan dulu gitu ya. Karena perlu melibatkan pasangan sebelum beli sesuatu. Jangan langsung beli, jangan langsung gesek pakai kartu kredit. Coba kemukakan, kenapa kamu harus beli ini saat ini? Emang ini urgen tah atau tidak? Nah, itu perlu dibicarakan. Saya itu juga perlu ada pertanggungjawaban atas penggunaan uang itu juga. Itu sangat penting sekali karena peka. Gitu. Pekerjaanku lebih membahagiakan daripada suamiku. Nah, ini bahaya sekali karena pekerjaan menjadi nomor satu. Perlu evaluasi itu kembali. Tujuannya kerja itu untuk apa? Gitu ya. Untuk itu perlu ada batasan waktu bekerja sehingga tidak seperti workaholic sampai melupakan keluarga, melupakan anak, pagi-pagi berangkat, anak belum bangun, pulang dari kerja, anak sudah tidur. Lah kapan ketemunya? Seperti itu ya. Jadi harus batasan. Jangan sampai gara-gara pekerjaan membuat kita itu mengorbankan keluarga. Nah, belajar untuk itu perlu prioritas. Keluarga itu yang penting sehingga nantinya tidak menyesal. Ketika anak itu dewasa, dia bisa cerita, waduh, papaku dulu tidak pernah ada di rumah, jadi kami bebas, gitu ya. Nah, ini harus di-cut perkataan demikian. Dengan apa? Mulai sekarang merencanakan. Ada waktu bersama keluarga. Pergi tidak selalu harus makan, keliling-keliling kemana. Kunjungan ke keluarga yang lain atau saudara atau teman yang dibutuhkan, yang lagi sakit, didoakan, dan sebagainya. Suamiku terlalu boros. Nah ini ya, perlu diskusi dulu seperti tadi, sebelum beli sesuatu. Apa yang dibeli itu kesepakatan suami istri ya. Ada baiknya ada buku keuangan sehingga bisa jadi pengingat agar nggak jadi boros karena apa? Hari ini sudah habis segini jangan ditambahin lagi begitu ya. Seleksi dulu penting tidaknya, urgen tidaknya saat mau mempertimbangkan membeli itu ya supaya menghindari ke itu boros itu. Suamiku terobsesi oleh judi. Nah, ini judi itu kecanduan. Nah, ceritakan apa yang buat kamu judi seperti tadi ya mabuk ya. Tentu ada perasaan pengalaman yang dialami, yang ditekan dan akhirnya dilampiaskan di situ. Ya, perlunya seperti kalau orang sudah judi begitu,
Itu perlu diberikan pemahaman, risikonya apa, akibatnya apa kalau aku tetap terus berjudi. Bisa jadi jual semua yang dimiliki, harta yang dimiliki. Ada orang kemarin bercerita, saya temannya, adiknya itu, adik iparnya tuh terlibat eh, ini ya, akhirnya hutang judi online. Akhirnya semua dijual, apa yang dimiliki dijual, masih belum cukup. Mengerikan sekali. Karena apa? Kecanduan. Nah, sebenarnya bukan itu hanya apa ya, tindakan yang pelampiasan saja. Sebenarnya ada. Itu perlu dikomunikasikan. Sumbernya, akarnya mengapa dia dulu. Nah, ini ya, cerita permasalahan yang dialami. Sehingga ambil keputusan untuk berjudi. Bisa jadi pingin uang banyak, tapi caranya judi. Supaya dihargai orang. Gitu ya. Punya barang-barang branded gitu ya. Supaya, nah ternyata itu hasil judi semua. Ceritakan juga secara jelas dan jujur tujuan berjudi lah. Kita perlu memberikan empati. Selanjutnya, bercinta. Yang pernah. Di satu sisi, kehidupan seksual pasangan suami istri itu merupakan barometer pernikahan mereka. Faktanya, ada satu titik tertentu pasangan itu berjuang menghadapi masalah seksual. Memang dalam banyak kasus seks itu menjadi senjata bagi seseorang untuk menghukum pasangannya, gitu ya. Nah, pasangannya mungkin tidak seperti yang dia kehendaki, kemudian dia hukum, tidak mau melayani, dan sebagainya. Nah, memang kondisi demikian ini muncul karena terkadang itu ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan terhadap kehidupan mereka biasanya akan memicu timbulnya krisis dalam keintiman. Pandangan lain, seks itu satu-satunya cara di mana mereka dapat merasa dekat. Karena tanpa disadari, mereka mungkin berharap dengan berhubungan di tempat tidur, mereka dapat memulihkan keselarasan pernikahan mereka. Dan memang perbedaan hasrat seksual dan gairah itu seringkali jadi keluhan dalam hubungan seksual sepanjang dekade. Memang tingkat gairah itu bisa berfluktuasi, bisa naik, bisa turun. Apalagi boleh dikatakan itu berpengaruh pada saat usia mulai tinggi gitu ya. Nah, ada kalanya memang seks dilihat pernyataan kejantanan bagi. Nah, di sisi lain, seks itu juga dipandang sebagai sesuatu yang vital, prioritas dalam pernikahan. Ya, jadi kalau seseorang ada yang merasa tidak puas, maka mereka akan mendiskusikannya dengan jujur. Nah, ini kasus-kasus yang ada. Suamiku tidak bergairah, gitu ya. Nah, masalah seksual ini bukan masalah yang sesungguhnya. Perlu terbuka sumber masalahnya itu apa. Kenapa dia demikian? Mungkin karena dia tidak merasa dihormati istri dan sebagainya, sehingga dia tidak bergairah lagi, gitu ya. Nyatakan ungkapan rasa cinta setiap hari itu bisa dilakukan dari pihak istrinya gitu ya. Sediakan waktu khusus bercinta dan pelajari hal yang disukai dan tidak disukai saat bercinta itu setidaknya bisa membuat suami bisa bergairah kembali. Suamiku berselingkuh. Nah ya, suami perlu menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak berkenan di hati Tuhan dan merusak relasi. Yaitu selingkuh itu memang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu dosa dan merusak relasi. Bahkan menghancurkan pernikahan. Nah, ini diperlukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian alasan apapun tetap tidak membenarkan adanya perselingkuhan. Karena memang suami itu, apalagi sudah menikah ya, dengan istrinya, bukan dengan yang lain. Memperjuangkan pernikahan itu memang harus jadi fokus di dalam kehidupan rumah tangga. Sudah bertahun-tahun kami tidak berhubungan seks. Nah, ini perlunya bantuan profesional, dokter. Siapa tahu ada masalah seksual. Diperlukan keterbukaan jika mengalami permasalahan itu. Jangan menyepelekan atau jangan tidak menaruh perhatian saat terjadi masalah seksual karena itu berpengaruh kepada hal lain. Misalnya, kalaupun itu ada masa lalu yang kelam, ada kaitannya, perlu untuk dibereskan. Kami tidak bisa mempunyai anak. Nah, ini perlu bantuan saat pasangan tidak bisa punya anak karena dampaknya pada harga diri, merasa bersalah, menyalahkan, dan lain-lain. Karena tidak sesuai dengan harapan. Pinginnya punya anak. Tapi bisa jadi, kenapa sih aku kok mengalami hal ini?
karena aku nggak bisa dan sebagainya itu ya. Untuk itu perlu bicara khusus juga dengan keluarga besar supaya juga mereka mengerti. Kalaupun ingin punya anak, Tuhan tidak kasih, ya ada cara lain, solusi lain, adopsi. Nah itu bisa dipelajari. Selanjutnya, suamiku impoten. Nah biasanya berasal dari gangguan psikologis itu. Impoten itu, namun perlu ke dokter untuk memastikan. Perlu ada pemeriksaan fisik secara lengkap. Bisa jadi ada pemicu yang lain. Penelitian memang jumlah testosteron itu merosot cara bertahap karena usia. Nah, istri juga ketika suami mengalami demikian, jangan salahkan suami. Perlu didukung dan dikomunikasikan dengan baik. Perlunya adanya sentuhan juga ya, menyentuh pasangan itu membuat kedekatan itu menjadi lebih dekat lagi. Ini berdasarkan penelitian. Selanjutnya menurut suamiku aku sudah tidak seksi lagi itu katanya gitu ya. Nah, jangan langsung menolak, terima dulu. Nanti kebenaran atau tidaknya bisa dibetulkan, dikoreksi. Nah, kalau waktu tidak bisa, ketika bercinta gitu, dapat diusahakan untuk ubah waktu yang lain. Tetap berespon dengan baik dan jangan kritik, bisa memberikan usulan pada pasangan, memberitahu apa yang disukai atau tidak. Ada kala yang kita perlu berikan kejutan pada pasangan untuk membuatnya bergairah. Gitu ya. Tidak seksi lagi itu maksudnya tidak lagi bergairah gitu ya, tidak lagi bisa menikmati bercinta. Suamiku terus menghubungi layanan seks. Nah, ini adanya suatu protes sebenarnya dalam diri seseorang yaitu suami karena tidak mampu berfungsi secara normal. Perlu dikikis dengan kejujuran dan keterbukaan dengan pasangan tentang masalah dan keinginan seksual mereka. Nah, bisa jadi terjadi ketakutan, bisa dikonsultasikan dengan ahli terapi seksual juga. Bisa karena masa lalu yang kelam, bisa juga mengapa dia akhirnya jadi ketakutan gitu ya. Konselor profesional pun dibutuhkan untuk menopang sekali lagi harga diri, percaya diri, tidak merasa bersalah dan akhirnya hubungannya bisa berjalan dengan baik. Oke, poin yang ketujuh yang terakhir yaitu bekerja sama. Nah, ini sebagian besar pasangan suami istri masih belum siap untuk menghadapi perubahan besar yang mengikuti transisi sebagai orang tua, yaitu adanya kehadiran anak dan tuntutan sebagai orang tua. Penelitian terbaru, ketidakpuasan pernikahan itu khususnya anak perempuan seringkali menurun secara tajam dengan kelahiran tiap-tiap anak. Ini maksudnya ibu ya. Laporan dari proyek pernikahan nasional di Rutgers University, New Jersey, itu terdapat kenyataan yang menyedihkan. Gadis remaja ini saat ini punya sikap pesimis tentang pernikahan. Hanya 64% remaja putih SMA yang berharap untuk tetap menikah sepanjang hidupnya. Ini yang kondisi yang ada, gitu ya. Nah, sebenarnya di sisi lain perlunya membangun hubungan yang lebih baik dan keluarga sebagai prioritas. Jadi hal yang positif itu bisa dilihat anak sih itu sangat mempengaruhi sehingga tidak mengambil keputusan seperti ini ya. Sikap pesimis terhadap pernikahan karena mereka melihat dari kenyataan yang ada di dalam keluarganya. Dia adalah Allah yang hebat tapi suami yang payah. Apa maksudnya itu? Nah, kondisinya kadang itu suami itu kalau di mata anak-anaknya oke, tapi di mata istri kurang, gitu ya. Nah, istri perlu terbuka untuk menceritakan kebutuhan emosionalnya, karena memang tidak merasa dicukupi suami, sehingga suami tahu apa yang dia butuhkan. Selain protes pada anak-anak, paling penting juga pada istri, jangan fokusnya kepada anak terus, gitu ya. Harus ingat gitu, nggak ada istri juga nggak ada anak, begitu ya. Perlu ikatan emosional, dengarkan dan jangan atur hidup anak secara detail juga, begitu ya. Itu kondisi yang ada dan solusi yang bisa dilakukan. Anak-anak perempuan tiriku menghancurkan pernikahan kami. Nah, ini biasa terjadi di keluarga tiri. Maksudnya begini ya, suami cerai dengan istri gitu ya, punya dua anak dan dua anak ini ikut dengan suami, dengan ayahnya. Kemudian di sisi lain ada suami istri juga yang bercerai, akhirnya hak asuh anak itu diberikan kepada istrinya. Nah, istrinya ini kemudian bertemu dengan pasangan yang pertama, pria yang pertamanya tadi dari keluarga yang bercerai juga, akhirnya menikah dengan membawa anak masing-masing hasil pernikahan yang sebelumnya, gitu ya.
itu bisa jadi masalah. Mengapa? Bisa jadi perilakunya tidak sesuai. Mengapa? Karena dibesarkan dalam cara yang berbeda. Kebiasaan-kebiasaannya, bagaimana dia berkata-kata, kadang di rumah asalnya itu berbicara kotor, misalnya tidak apa-apa, tapi di keluarga yang di sini tidak boleh, nah sebagainya itu ya. Jadi itu perlu keselarasan yang ada. Dan itu biasa terjadi memang. Untuk menyesuaikan satu dengan yang lain, dua keluarga itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi sudah ada anak. Ya. Ortu kandungnya yang bertanggung jawab sebenarnya mengubah perilaku anak tiri ini sebenarnya. Bukan kita sebagai orang tua angkatnya yang tirinya juga ya, itu yang tapi dari orang tua kandungnya, termasuk mendisiplin anak. Jangan karena itu tetap wewenang karena ada orang tuanya, ada mamanya gitu ya kan menikah dengan suami yang prianya, ayahnya gitu ya. Tetap dikembalikan untuk kalau misalnya perlu mengubah perilaku, bukan dari diri kita, karena memang didikannya berbeda. Jelaskan kepada anak tiri bahwa kita tidak berniat gantikan posisi orang tua mereka. Ini penting sekali. Karena banyak kesalahpahaman yang terjadi ketika mungkin eh, mamanya meninggal, ayahnya akhirnya menjadi duda, gitu ya. Nah, kemudian ketika ayahnya ini memiliki hubungan dekat dengan seorang wanita, biasanya anak-anak itu menolak karena merasa papa tidak setia lagi. Karena merasa bahwa eh, nggak setia lagi, tidak mengasihi mama lagi. Padahal lupa bahwa janji pernikahan itu diikat selama seumur hidup sampai mau memisahkan. Itu satu hal yang penting. Jadi, ya, boleh dikatakan perlunya untuk menjelaskan bahwa kita ini tidak akan bisa menggantikan posisi ibumu. Karena memang saya menikah dengan ayahmu sekarang gitu, bukan yang dulu. Nah, perlunya kesabaran, butuh waktu lama untuk membentuk ikatan baru sebagai suatu keluarga. Karena tidak mudah ya, sekali lagi menyatukan dua keluarga. Perlu waktu, perlu kesabaran ya. Suamiku terlalu manjakan putra kami. Nah, sadari cara kita mengasuh anak itu bisa beda. Seringkali berkaitan dengan cara pengasuhan kita pada masa lalu yang kita terima. Nah, mendekati anak dengan memposisikan diri sebagai sahabat itu yang perlu. Tidak menyalahkan, namun tetap tahu batasan yang jelas. Tidak merasa seperti tidak dihormati gitu ya. Nah, perlunya membina komunikasi yang jelas, karena itu menjadi hambatan. Putri kami kecanduan narkoba. Nah, perlunya menghubungi psikiater atau dokter mengenai pengawalan untuk rehabilitasi dan sebagainya. Nah, adanya penerimaan dan dukungan dari orang tua, yaitu tidak menyalahkan. Ya, mendampingi anak saat alami masalah dan menjadi sahabat buat mereka. Nah, perlunya rekonsiliasi relasi juga. Bisa jadi kita sakit hati dengan perilakunya yang bisa istilahnya itu membawa nah, menghancurkan nama baik keluarga dan sebagainya itu. Karena mungkin berurusan dengan polisi dan sebagainya. Kasusnya yaitu aku ingin sendirian di rumah. Kayaknya perlu evaluasi motivasi tujuannya apa, kenapa mau sendirian. Kalaupun ada tekanan yang dialami, ya ceritakan terbuka dan terus terang dengan pasangan. Mungkin bisa dipikirkan alternatif lain dan mengatasi pergumulan yang dialami. Perlu didoakan, perlu dikuatkan, dan sebagainya. Kami harus merelakan anak kami. Nah, ada kalanya ini menceritakan ada seorang suami istri ingin mengambil anak adopsi, ternyata ketika anak itu diadopsi dan ternyata sudah disayangi oleh seluruh keluarga, ternyata ibunya itu apa ya, tidak jadi mengadopsi anaknya, akhirnya diminta kembali anaknya. Nah, ini menjadi satu pergumulan tersendiri buat keluarga ini untuk mengatasi kondisi demikian gitu ya. Kadang itu perlu merelakan ya dalam karena dikembalikan lagi ke orang tua yang minta gitu. Nah, ada kalanya suami perlu bersikap diam. Kalau ada kalanya suami itu bersikap diam, pahami dan terima. Yaitu me time-nya dia. Ya. Belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah pasangan. Memilih saat yang tepat untuk saling bicara satu dengan yang lain. Nah, ini ya, perlunya ngomong, kamu sedih ya, ayo cerita, apa ya, ya kita bisa menangis bersama, berdoa bersama-sama, dan sebagainya. Saya mendukung. Mempraktekkan empati dan saling mendukung untuk kesedihan yang boleh dialami.
Karena keterpisahan itu ya, karena sudah kadung dicintai dan sebagainya. Tetap memberi semangat untuk mencoba kembali. Ataupun kalaupun nanti akan adopsi lagi, ayo coba lagi, jangan patah semangat. Ini kan hanya peristiwa kali ini. Aku lebih mencintai anak-anak daripada suamiku. Nah, ini bahaya. Penting disadari bahwa relasi suami itu dalam pernikahan itu menjadi harus yang lebih penting daripada anak-anak. Menghargai dan lebih mengutamakan keberadaan pasangan. Karena memang pernikahan harus selalu menjadi prioritas utama. Hadiah yang terbaik yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu sebagai contoh dan teladan. Nah, jika ada pertengkaran, selesaikan secepat mungkin. Nah, ini akan dipelajari oleh anak. Anak akan melihat hal itu semua. Nah, ini kalau kita melihat sedemikian jauh sebenarnya, 7 prinsip ini sangat boleh dikatakan memang kalau kita mau mengakui, itu memang terjadi di mana-mana gitu ya. Kita perlu mengingat satu hal bahwa memang pernikahan kita tidak ada yang sempurna. Karena terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, begitu ya. Suami yang tidak sempurna, istri yang tidak sempurna, gitu. Namun tetap bukan berarti kalau tidak sempurna tidak perlu diperjuangkan. Salah. Kita bisa perjuangkan, mengusahakannya dengan anugerah Tuhan. Mari saya ajak kita tetap terus berjalan bersama Tuhan, membawa supaya ketika kita memiliki pernikahan, pernikahan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, ini sharing yang sudah bisa kita bagikan. Tuhan memberkati setiap kita ya. Minta minta maaf karena bisa terlalu panjang ini. Karena memang bukunya panjang juga ya. Tapi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu ya. Terima kasih boleh ambil bagian malam hari ini. Terima kasih semuanya. Mungkin ada yang mau memberikan masukan atau memberikan tambahan atau bertanya silahkan. Mau lihat jatuh. Ya, ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bersama-sama join. Saya sangat, kami sangat menghargai ya Bapak Ibu. Jadi saya melihat apa yang dibagikan ini, betapa pentingnya kita boleh melibatkan Tuhan di dalam komunikasi, dalam seksualitas, dalam konflik, ya, di dalam pertengkaran, di dalam segala aspek yang tadi sudah dibagikan itu, karena nilai-nilai kebenaran, nilai kasih karunia itu sangat menolong di dalam kita menerapkan materi-materi ini. Nah, Bapak Ibu yang ingin memberikan dukungan, ya Bapak Ibu yang dengan kehadiran ini Bapak Ibu sudah mendukung kami, tapi kalau Bapak Ibu ada berkat ingin memberikan dukungan yang lainnya ya, doa ke finansial atau apa, Bapak Ibu boleh hubungi kami. Apakah ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu untuk dari materi yang sudah diberikan ini? Minta maaf ini waktunya lewat, tapi kalau masih ada Bapak Ibu ingin menambahkan silakan saya berikan waktu. Apakah ada yang ingin menanggapi? Minta maaf ini belum di unmute. Oke, silakan Bapak Ibu boleh unmute dan membagikan kalau ada. Apakah ada Bapak Ibu Saya mau bertanya juga silakan, saya persilakan. yang Saya ingin bisa menambahkan, melengkapi silakan. dari pengalaman Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Oke, kalau belum ada tidak apa-apa. Terima kasih banyak sekali lagi.